Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Taurus, kali ini aku akan melakukan reading mengenai perasaan dia pada Taurus di bulan Juni tahun 2022 ya. Dia di sini adalah seseorang yang kamu fokuskan tentunya. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate ya 100% untuk semua Taurus di luar sana, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini aku akan coba shuffle kartunya untuk Taurus. Perasaan dia pada Taurus Juni 2022. Okay, once more. Oke, cukup ya Taurus. Aku lihat di sini ada Five of Cups, and then di sini ada Seven of Cups, Page of Cups. Oh, di sini cup, ya. The Hermit. Oke. Lalu Ten of Wands, Six of Cups, Ten of Swords, and the last the Sun ya. Bottom of the deck di sini Seven of Pentacles, the Stars, Five of Swords, and the Tower ya, Eight of Cup. Wah, ini jelas banget nih kamu dealing sama mantan nih ya, sama seseorang yang mungkin ya hubungannya udah berakhir sama kamu, entah dia memang mantan kamu atau seseorang yang mungkin belum jadian tapi mungkin ya cerita di antara kalian udah berakhir gitu ya, tapi belum sempat jadian. Banyak ya yang kayak gitu sekarang, belum jadian tahu-tahu ghosting, atau belum jadian tahu-tahu hubungannya berakhir, menyudahinya begitu saja gitu ya. Seperti itu. Intinya kamu berdiri dengan seseorang yang memang ceritanya tuh udah berakhir sama kamu, historinya tuh udah berakhir ya, kayak gitu. Kamu dealing dengan zodiak Cancer, Pisces, Scorpio ya di sini. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius, ada juga di sini Gemini, Libra, Aquarius ya. Dan ada juga sesama Taurus, ada Virgo, Capricorn. Energi yang paling kuat di sini ada Leo, ada Virgo ya. Oke, Taurus, yang aku lihat di sini beberapa dari kamu ya, orang yang berdealing dengan kamu ini merasa sedih saat ini. Kayaknya orang ini lagi teringat sama kamu deh ya. Orang ini lagi bener-bener teringat terus sama kamu ya, apalagi ketika dia sendiri ya, itu tiba-tiba perasaan itu muncul gitu. Ada perasaan kehilangan di sini ya. Aku ngeliat di sini dia dia sedih, dia kecewa ya. Entah di sini dia kecewa pada keadaan atau dia kecewa pada diri dia sendiri. Bahkan kalau memang di sini dia pernah melakukan kesalahan ke kamu, dia benar-benar menyesalinya saat ini. Ya, ketika dia sadar bahwa dia sudah kehilangan kamu, dia merasa ya itu dia menyesal ya.
meratapi gitu loh ya, karena tanpa kamu dia merasa sepi di sini. Kalau aku lihat dia merasa sepi, dia merasa hampa gitu ya, hatinya tuh kosong gitu ya. Bahkan dia tuh hanya terfokus pada rasa sedihnya gitu ya, dia terfokus pada rasa kehilangannya dia terhadap kamu. Dia nggak fokus sama hal-hal di sekitar dia ya. Mungkin aja di sekitar dia ada hal-hal positif, bahkan mungkin ada yang berusaha dekat dengan dia, mungkin ada tawaran hubungan lain, tapi di sini dia nggak fokus gitu ya sama hal-hal itu, karena dia fokusnya sama kesedihan dia sih. Aku lihat di sini ada luka yang cukup dalam ya, yang dia rasakan di sini. Ketika dia sadar dia udah kehilangan kamu, luka itu dalam banget menyayat hati dia gitu loh. Dan itu berat banget buat dia di sini ya. Ten of Wands ya, situasi dimana dia kehilangan kamu, kehilangan seseorang yang benar-benar tulus sama dia, kehilangan seseorang yang benar-benar berarti untuk dia, itu berat banget di sini buat dia ya. Itu berat banget, benar-benar kayak membebani dia, bikin dia capek, bikin dia lelah gitu ya, menjalani hidupnya, menjalani hari-harinya tanpa kamu. Tapi kayak mau nggak mau gitu ya, suka nggak suka, di sini dia harus tetap menjalani itu semua ya, walaupun berat gitu ya. Kehilangan kamu tuh hal yang berat untuk dia di sini Taurus ya. Bahkan di sini dia nggak bisa move on gitu loh dari kamu, dia belum bisa move on maksud aku. Jadi kayak mungkin bisa dibilang ya, dia masih menginginkan kamu sebenarnya gitu ya, dia masih mengharapkan kamu gitu, cuman dia bingung dengan situasinya yang sekarang seperti ini, dia harus bagaimana gitu loh, dia harus melakukan apa, dia nggak tahu. Move on juga susah di sini gitu ya. Bahkan beberapa dari orang yang di lingkungan kamu ini saat ini kayaknya lagi kangen banget sama kamu ya. Entah memang dia kangen sama kamu, ingin ketemu sama kamu gitu ya, atau bisa aja di sini dia kangen sama momen-momen yang pernah kalian lalui bersama ya. Karena terlalu banyak memori, terlalu banyak kenangan di antara kalian ya. Terlalu banyak hal yang udah terjadi di sini yang sulit sekali untuk dia lupakan. Sedikit pun dia mengalihkan perasaannya dari kamu tuh susah gitu. Kalau aku lihat di sini ya, membuang perasaan dia tuh susah di sini. Dia tuh selalu teringat sama kamu ya, dia selalu mengenang kamu, dia hidup dalam bayang-bayang masa lalu kalau aku lihat di sini sih. Oke. Dia kangen sama kamu tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, dia cuma bisa memendam perasaannya aja, memendam rasa kangennya, padahal mungkin banyak hal yang ingin dia sampaikan ya. Tapi mungkin beberapa di antara kalian ini nggak ada komunikasi sih ya. Bahkan mungkin di sini entah dia ngeblok kamu atau kamu yang ngeblok dia, ada yang menarik diri di sini ya. Jadi gimana caranya dia menyampaikan perasaannya, medianya tuh nggak ada di sini gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia hanya bisa memendam rasa rindunya gitu ya, rasa rindu yang membunuh dia di sini ya, rasa rindu yang menyiksa, rasa rindu yang membuat dia menderita gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Karena bagi dia kamu adalah the sun, kamu adalah sosok yang bisa memberikan apa ya, sinar dalam hidupnya, memberikan warna, bahkan memberikan kehangatan untuk dia ya. Ketika dia bersama kamu, dia ngerasa happy banget, nyaman banget gitu loh ya. Tuh, sampai saat ini dia masih berharap sama kamu sih, masih nungguin kamu aja, walaupun kalian gak berkomunikasi, tapi dia masih memperhatikan kamu dari jauh, masih melihat kamu dari jauh gitu ya. Oke. Dia belum kemana-mana di sini, dia masih stay for you for a long time ya. Oke, dia masih menunggu kamu sebenarnya. Bahkan dia masih berharap sama semesta untuk bisa dipersatukan lagi sama kamu gitu ya. Dia masih banyak berdoa sama semesta untuk bisa bertemu kembali dengan kamu, bersama lagi gitu ya. Masih banyak di sini harapan-harapan dia yang dia panjatkan ke Tuhan. Dan dia di sini pusing sendiri gitu ya. Dia pusing sendiri dengan keadaan dia ini gitu ya.
berat untuk dia menahan rindu, itu berat ya. Oke, orang ini udah berakhir sama kamu ya. Tuh, orang ini udah pergi dari kamu. Tapi kepergiannya ini sebenarnya mungkin aja bukan keinginannya, cuman karena terlalu banyak mungkin konflik yang terjadi, dan mungkin konflik di antara kalian ini nggak menemukan solusi, jadi dia berpikir ya mungkin yang terbaik adalah pergi gitu, meskipun itu bukan keinginannya gitu ya. Karena dia berpikir mungkin kalau terus berkonflik sama kamu ya berarti dia akan terus saling menyakiti sama kamu, dan dia nggak menginginkan itu ya. Mungkin aja di sini juga dia pergi untuk sementara waktu menenangkan hati dan pikirannya. Mungkin juga dia akan kembali lagi ketika dia sudah merasa tenang, atau dia pergi untuk mencari solusi, mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi di antara kalian gitu ya. Ketika dia sudah menemukan solusinya, mungkin juga dia akan kembali, bisa juga seperti itu. Tuh. Ya, kebimbangan saat ini dia berada pada keraguan, kebingungan, kebimbangan ya, dilema di sini. Oke, Taurus ya, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate, namun jika tidak resonate maka tidak perlu dipaksakan karena ini general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-videoku selanjutnya. Bye!